Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita akan sama-sama membahas soal-soal prediksi TIU CPNS 2021. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang pertama. Kota C mempunyai penduduk sebanyak 400.000 orang yang setiap tahun penduduknya bertambah 20.000 orang. Kota D mempunyai penduduk 1.250.000 orang yang setiap tahun penduduknya berkurang 30.000 orang. Maka berapa tahun lagikah kedua kota ini menjadi sama jumlah penduduknya, gitu ya? Oke, kita buat dulu persamaan untuk kota C. Kota C berarti kan jumlah penduduknya adalah 400.000 orang. Ya kan? Kemudian 400.000 ini, dari 400.000 akan terus bertambah setiap tahunnya 20.000 orang. Tapi kita nggak tahu tahunnya sampai berapa lama, maka kita lambangkan tahunnya X. Artinya 400.000 ditambah 20.000 orang per tahun. Ya kan? Misalnya tahunnya itu adalah X. Untuk kota D, jumlah penduduknya adalah 1.250.000 orang, namun setiap tahunnya berkurang sebanyak 30.000 orang, artinya dikurang 30.000 orang dalam waktu entah berapa tahun, kita nggak tahu ya. Nah, ditanyakan berapa tahun lagikah kedua kota ini menjadi sama jumlah penduduknya. Artinya kita samakan jumlah C sama dengan jumlah penduduk di kota D. Artinya 400.000 ditambah 20.000 X harus sama dengan 1.250.000 ditambah 30.000 X. Oke. Lanjut ya. Kita kumpulkan ya X dengan X. Kita pindahkan. Oh, ini negatif ya. Sebentar, saya hapus. Negatif. Oke. Kita pindahkan ke sini, jadinya 20.000 X ditambah 30.000 X. 50.000 X. Maaf ya, ini menulisnya susah. Karena saya menggunakan Zoom. Sama dengan 1.250.000. Ini pindahkan ke sini dikurang 400.000. Jadinya 850.000. Maka X sama dengan 850.000 dibagi 50.000. Coret, 85 dibagi 5 sama dengan 17. Jadi, setelah 17 tahun, maka jumlah penduduk ini akan sama di kota C dan kota D. Oke, teman-teman. Jawabannya adalah 17 tahun. Kita lanjut. Soal berikutnya. Toko flamboyan mempunyai 460 pekerja dan masih mempunyai kemungkinan untuk menerima 25 tenaga kerja baru tiap minggunya. Jadi bayangkan ya, setiap minggu mereka bisa menerima 25 orang lagi. Namun, tiap minggu 5 orang pasti keluar. Jadi, setiap minggu bertambah 25 orang, tapi ada yang keluar 5 orang. Dalam berapa minggukah toko flamboyan akan mempunyai pekerja sebanyak 600 orang? Oke, kita buat persamaannya. Jadi, toko flamboyan awalnya mempunyai 460 pekerja.
gitu kan? Tetapi setiap minggunya akan bertambah 25 orang, berarti tambah 25 per minggunya, tapi kita tidak tahu berapa minggu kan, sampai berapa minggu, jadi X. 25 dikali banyaknya minggu X. Tetapi berkurang 5 orang per minggunya, dikurang 5 dalam jangka waktu X minggu, kita tidak tahu X-nya berapa. Nah, totalnya sama dengan 600, gitu kan? Oke, kita jumlahkan, jadinya 460 ditambah 20X sama dengan 600. Maka 20X sama dengan 600 per 600 dikurang 460. Maka 20X sama dengan berapa teman-teman? 140. Maka X sama dengan 140 dibagi 20. 7 minggu. Ya, begitu. Jadi dalam waktu 7 minggu, toko flamboyan akan mempunyai pekerja sebanyak 600 orang. Oke, kita lanjutkan ya. Seorang pedagang sapi membeli 5 ekor kerbau seharga 7 juta. Jadi 5 ekor itu dibelinya harganya 7 juta. 3 ekor kerbau berhasil dijualnya kembali dengan harga 4.800.000. Jadi harga jual 3 ekor kerbaunya 4.800.000. Jika 2 kerbau lainnya dijual dengan laba atau untung 250.000 per sapi, maka berapa laba untuk setiap kerbau tersebut? Oke, pelan-pelan kita cerna dulu. Jadi, harga beli, saya tulis HB ya, harga beli 5 ekor sama dengan 7 juta. Kemudian, harga jual 3 ekor 4.800.000. Saya tulis HJ, harga jual 3 ekor 4.800.000. Kemudian, jika 2 ekor lainnya dijual dengan laba 250.000 sapi. Oke, dia bilang 2 ekor lagi ya. Untuk 2 ekor sapi lagi, dia mendapatkan keuntungan 250.000 per sapi. Artinya, kalau 2 ekor sapi, untungnya adalah 500.000 gitu ya, untuk 2 ekor sapi. Nah, selanjutnya, kita belum tahu ya harga jual 2 ekor sapi itu berapa. Kemudian tadi untungnya sama dengan 500.000 gitu kan. Nah, kita harus mencari dulu harga beli 1 ekor sapi berapa sih? Kalau harga beli 5 ekor sapi 7 juta, maka harga beli 1 ekor sapi sama dengan 7 juta dibagi 5 ya. Harga beli 1 ekor sama dengan 7 juta dibagi 5 yaitu 1.400.000. 1.400.000. Oke. Nah, kita di sini bisa tahu untung untuk 2 ekor sapi yang dijual adalah 500.000. Maka harga beli 2 ekor sapi berapa? Kita tahu. Harga beli 2 ekor
yaitu 1.400.000 dikali 2, yaitu 2.800.000. Maka harga jual 2 ekor sapi adalah, yaitu harga jual sama dengan harga beli ditambah untung, kan? Harga belinya 2.800.000 ditambah harga beli ditambah untungnya 500.000. Jadi sama dengan 3.300.000. Oke. Nah, maka kita bisa menghitung keuntungan totalnya. Maka keuntungan untuk 5 sapi adalah, ingat, untung sama dengan harga jual dikurang harga beli, ya kan? Ini untung untuk 5 sapi ya. Untuk 5 ekor. Nah, maka untung sama dengan harga jual 5 sapi, yaitu tadi harga jual 3 sapi ditambah harga jual 2 sapi, yaitu 4.800.000 ditambah 3.300.000, yaitu 8.100.000. 8.100.000 dikurangi harga beli 5 ekor sapi, yaitu 7 juta. Sama dengan untung untuk 5 ekor sapi, yaitu 1.100.000. Oke, ini untuk 5 sapi. Maka ditanyakannya untuk setiap kerbau ya. Untuk setiap kerbau, artinya 1.100.000 dibagi per 5. Berapa teman-teman? Coba dihitung. Yaitu 2.220.000. Ya, mudah ya. Jawabannya ini, 220.000. Oke, bisa ya teman-teman. Kita lanjut. Menerima komisi sebesar 6% dari penjualan barang senilai 3 juta. Jadi setiap kali Daryl ini menjual barang seharga 3 juta, dia akan mendapatkan komisi sebesar 6%. Dalam waktu sebulan, Daryl menerima komisi 900.000 setelah ia menjual beberapa barang A seharga 300.000 per unit dan barang B sebesar 400.000 per unit. Berapa unit barang A yang telah dijual oleh Daryl jika perbandingan barang A dan B yang terjual adalah 1:3. Oke, kita harus tahu dulu berarti komisinya itu berapa sih didapatkan Daryl? 6% dari 3 juta. Oke, maka besar komisinya 6% dikali 3 juta. Sama dengan coret-coret 180.000 ya. Jadi setiap menjual barang seharga 3 juta, dia akan mendapatkan 180.000 komisinya. Nah, ini komisinya dia. Setiap menjual barang seharga 300.000 gitu. Nah, dalam waktu sebulan Daryl menerima komisi 900.000. Artinya, kita harus tahu 900.000 ini dapat setelah berapa kali menjual barang seharga 3 juta. Gitu kan? Nah, setiap komisinya itu harganya 180.000. Berarti kalau dia mendapatkan 900.000, kita bisa tahu berapa kali dia mendapatkan komisi tersebut. Artinya kita harus bagi 900.000 dibagi dengan 180.000.
Oke, sama dengan coret, coret, 90 dibagi 18 yaitu berapa teman-teman? 5 ya. Nah, jadi dia itu sudah mendapatkan komisi sebanyak 5 kali. Artinya, dia sudah menjual barang seharga 3 juta sebanyak 5 kali. Oke, gitu ya. Kita harus tahu berarti total penjualan dia adalah 3 juta dikali 5. Maka total penjualannya adalah 15 juta rupiah. Maaf ya, menulisnya seperti ini. 15 juta ya. Ini 0. Oke, sekarang, nah, setelah dia menjual, jadi harga 15 juta itu dari menjual barang A seharga 300.000 per unit dan 400.000 per unit dari barang B. Artinya, kita tidak tahu kan barang A-nya dijual sebanyak berapa dan barang B-nya sebanyak berapa. Jadi kita kasih pemisalan. Misalnya dia menjual 300.000 dikali A. Barang A-nya itu sebanyak A. Saya tulis ya. 300.000 A ditambah 400.000 B. Totalnya sama dengan 1 juta 15 juta. Kita perkecil, hilangkan nolnya 5, jadi 3A plus, ini B-nya ketinggalan, 4B sama dengan 150 ya. Oke. Kemudian dibilang di sini bahwa perbandingan barang A dan B adalah 1:3. Berarti A banding B sama dengan 1:3. Artinya, B sama dengan 3A ya. Oke, kita substitusi ke dalam sini. Jadinya 3A ditambah 4B. Ingat, B adalah 3A. Berarti 4 dikali 3A, 12A sama dengan 150. Maka 3A tambah 12A, 15A. 15A sama dengan 150. Maka A sama dengan 150 dibagi 15, yaitu 10. A-nya sama dengan 10. Ya, jadi A-nya dijual sebanyak 10 unit. Gitu teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita suka mengoleksi mobil-mobilan. Rata-rata harga mobil-mobilan yang ia miliki adalah 50.000 per buah. Ya, jadi harga satu mobil Giska adalah 50.000. Uang saku Gista sehari yaitu 5.000 rupiah. Gista sudah mengoleksi 10 mobil-mobilan dalam 2 bulan. Maka pernyataan yang benar adalah, coba kita hitung ya. Kalau dia sudah mengoleksi 10 mobil-mobilan, artinya seharga berapa? 10 dikali 50.000 ya, karena rata-rata harganya 50.000 satu mobil. 50.000. Maka uang yang harus dikeluarkan Gista untuk membeli mobil-mobilan adalah 500.000 ya. 500.000 dalam waktu berapa bulan? 2 bulan ya. Dalam waktu 2 bulan. Dalam 2 bulan. Dia sudah mengoleksi 10 mobil-mobilan. Oke. Kemudian, uang saku Gista itu seharinya cuma 5.000. Berarti kira-kira kalau 2 bulan, dia uang sakunya totalnya berapa? Misal 1 bulan 30 hari. 2 bulan berarti 60 hari ya.
Artinya uang si Gista dalam 2 bulan adalah 60 dikali 5.000. Sama dengan 300.000. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa uang Gista dalam 2 bulan itu hanya ada 300.000. Tapi mainan yang dia koleksi seharga 500.000. Nah, ya kan? Yang manakah pernyataan yang tepat? Gista membeli mobil-mobilan bekas yang harganya murah. Belum nyambung ya. Seluruh uang Gista tidak digunakan ya. Uang saku Gista digunakan sebagian untuk membeli mobil-mobilan. Tidak, uangnya saja kurang untuk membeli mobil-mobilan dengan harga 500.000 gitu ya. Kemudian mobil-mobilan koleksi Gista sebagian merupakan pemberian orang lain. Betul ya? Kenapa pemberian orang lain? Karena dari uang saku saja Gista itu hanya bisa membeli mobil-mobilan dengan total harga seharusnya 300.000. Tapi yang dia miliki seharga 500.000. Artinya sebagian lagi dikasih oleh orang lain. Ya, mudah ya teman-teman. Ke soal berikutnya. Jika X rupiah dibagi merata pada N orang, maka setiap orang akan memperoleh 60.000. Kita tuliskan dulu persamaannya. X rupiah dibagi N orang, maka mendapatkan 60.000. Kemudian, jika seorang lainnya bergabung pada kelompok di atas dan X rupiah dibagi merata, artinya X rupiah ini dibagi dengan bertambah satu orangnya ya, N plus 1. Sama dengan rata-ratanya menjadi 50.000 per orangnya dapat. Oke, maka berapa rupiah kah X? Oke. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa X sama dengan 60.000 dikali N ya, 60.000 N. Oke, kita substitusi ke persamaan yang kedua, persamaan ini. X-nya 60.000 N per N plus 1. Sama dengan 50.000. Oke, kita kalikan silang ya. 60.000 N sama dengan 50.000 dikali N plus 1. Berarti 50.000 N maaf ya tulisannya ditambah 50.000. Oke. Kita pindahkan 50.000 N ke sebelah kiri, jadi 60.000 dikurang 50.000 N, 10.000 N. 10.000 N sama dengan 50.000. Maka N-nya adalah 50.000 dibagi 10.000, yaitu 5. Ya, ditanyakan berapa rupiah nilai X. Oke, tadi X adalah 60.000 kali N. Maka X sama dengan 60.000 dikali 5. Yaitu 300.000. Ini jawabannya teman-teman. Oke. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.